Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman FTA di seluruh dunia. Sebelum mulai saya mau sapa dulu. Ini di Australia ada nggak yang hadir ya? Australia soalnya udah jam 1 pagi nih di Sydney. Mungkin yang di Perth ada ya. Kemudian teman-teman yang di Asia Pasifik, ada di Jepang, saya lihat ada Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan tentunya teman-teman yang ada di Indonesia, selamat malam semuanya. Dan teman-teman yang ada di Middle East, yang di Doha, di Abu Dhabi, kemudian yang di North Africa, kelihatannya ada Mesir, kemudian kita lanjut ke Eropa, ada Turki dan UK, selamat siang semuanya. Dan selamat pagi buat yang sewilayah dengan saya di pantai timur Amerika, di New York dan sekitarnya, dan yang terakhir yang di pantai barat ya, di San Francisco, Los Angeles, Seattle. Selamat pagi. Saat ini pukul 6:12 di pantai barat. Oke, diskusi kita hari ini adalah inisiatif dari Komite Ekonomi Forum Tanah Air. Teman-teman kita ini akan membahas tema masih tentang Undang-Undang Omnibus Law, yaitu siapa di balik Undang-Undang Omnibus Law. Ya, siapa kekuatan besarnya ini? Sudah hadir bersama kita pengamat ekonomi Pak Marwan Batubara. Assalamualaikum Pak Marwan. Selamat pagi dari New York. Ya, ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Said Didu juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga pakar hukum kita, Pak Zainal Arifin Mukhtar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam di sini. Oke, Undang-Undang Omnibus Law ini sudah disetujui Presiden dan sudah diundangkan malah ya. Namun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab sampai saat ini. Di antaranya adanya indikasi kekuatan besar di dalam memuluskan undang-undang ini. Nah, di diskusi ini kita akan mencoba mengungkap apa sih kepentingan mereka dan bagaimana dampaknya bagi bangsa dan negara kita dengan diberlakukannya Undang-Undang Omnibus Law ini. Nah, terus ini ada tipnya nanti nih. Siapa saja sih kekuatan besar itu? Oke, saya akan mulai dulu dengan Pak Marwan. Kalau bisa diberikan ulasan tentang pertanyaan-pertanyaan yang muncul di permukaan ini, Pak Marwan. Kami kasih 10 menit untuk setiap narsum. Selebihnya kita akan bahas di diskusi di akhir acara ini. Silakan, Pak Marwan. Halo. Pak Marwan, silakan. Tadi Pak Marwan udah ada ya? Mungkin sambil nunggu Pak Marwan di skip, Pak Tata. Iya. Tapi Pak Marwan, ada. Ya, silakan Pak Marwan untuk memberikan ulasan dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi. Mesti di-unmute dulu Pak Marwan. Dibuka dulu speakernya Pak Marwan. Ya. Silakan, Ya, Pak. pertanyaannya saya belum sempat baca. Ya, jadi sekarang ini kan ada beberapa pertanyaan yang masih tersisa soal Undang-Undang Omnibus Law ini, Pak. Jadi yang beredar di masyarakat. Belum sempat dengar pertanyaannya. Iya, jadi orang-orang yang pengen tahu siapa sih yang berada di belakang Undang-Undang Omnibus Law ini sehingga kelihatannya mau Gimana? Mohon maaf, putus-putus. Ya, ya. Orang-orang bertanya siapa yang di balik Undang-Undang Omnibus Law ini, Pak, sebenarnya. Jadi Pak Marwan ini kan sempat Ya, oke. juga menulis kalau nggak salah masalah ini. Silakan, Pak.
Ya, makasih. Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih dikasih kesempatan bisa berbagi info pada acara malam ini. Ke pertanyaan tadi, saya kira ini sudah menjadi rahasia umum lah ya. Umumnya sudah orang sudah pada tahu gitu. Kalau kita lihat misalnya ke daftar 127 orang yang terlibat dalam penyusunan undang-undang itu kan unsur dari pengusahanya, dari Kadin terutama, itu cukup banyak dan dominan, dan justru mereka lebih banyak berperan dibanding misalnya dari bukan dari kampus ya, dari kementerian pun itu ada yang belakangan baru tahu. Seperti saya ada teman di ESDM, itu kaitannya misalnya dengan royalti 0%. Itu mereka kaget-kaget aja itu begitu baca aturan bahwa nanti kalau sudah ada nilai tambah, maka royaltinya bisa menjadi 0%. Artinya keterlibatan dari yang harusnya dominan kalau bicara tentang ESDM, sektor minerba, itu kan mestinya Kementerian SDM, tapi mereka justru tidak terlalu banyak dilibatkan. Nah, sebaliknya tadi kembali ke 127 orang itu, yang dominan kan justru dari luar, dari pengusaha, dan itu tidak ada lain kecuali bahwa memang ini adalah orang-orang yang punya kepentingan. Jadi kita bisa katakan ini adalah oligarki kekuasaan yang dengan menggunakan judul ya Undang-Undang Cipta Kerja, khasnya melalui investasi, maka berbagai aturan atau undang-undang yang berlaku selama ini itu harus diperbaiki, harus diganti, harus dieliminasi beberapa menjadi lancar untuk masuk, sehingga dengan investasi yang besar itu nanti akan bisa tercipta lapangan kerja yang luas. Ya, tadi juga saya lihat di running text TV One, Justinus Pranowo, katanya staf ahli Menteri Keuangan itu mengatakan bahwa ini memang tujuannya untuk lapangan kerja dengan melalui investasi yang masif. Nah, tapi dengan judul yang begitu bagus itu, sebetulnya motifnya adalah mendapatkan rente sebesar-besarnya dari sektor-sektor yang bisa menghasilkan rente secara besar dan cepat. Bagaimana caranya? Ya, itu dengan merubah undang-undang, konstitusi dilanggar, hak partisipasi publik tidak dipedulikan, pokoknya segala cara itu dihalalkan sehingga target untuk mendapatkan rente sebesar-besarnya itu bisa tercapai. Nah, untuk itu masalah moral atau konstitusi atau good governance itu sudah diabaikan. Saya kira itu yang paling prinsip dari bagaimana mereka memanipulasi publik dengan mengatakan ini investasi untuk lapangan kerja, tapi sesungguhnya yang terjadi adalah bagaimana mendapatkan rente sebesar-besarnya dengan cara cepat, dengan melanggar kaidah-kaidah moral, konstitusi, dan aturan yang ada. Saya ingin menyatakan ini dengan gamblang, ya, dan ini sebetulnya bisa kita lihat dari bagaimana cara undang-undang itu dibuat, lalu bagaimana misalnya aturan-aturan yang ada itu, bagaimana membuat undang-undang, misalnya di Undang-Undang P3
12/2011 atau konstitusi kalau kita bicara ada hak demokrasi atau kedaulatan rakyat di sana itu tidak dipedulikan. Sehingga kita bisa mengatakan mereka menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tadi. Kalau kita mau melihat ke belakang misalnya, apakah benar kalau selama ini undang-undang itu memang menghambat investasi, artinya undang-undang yang ada ya, sehingga dengan begitu perlu diperbaiki. Nah, faktanya misalnya ya, dengan undang-undang yang sama periode Pak SBY itu pertumbuhan investasi itu rata-rata per tahun 2010 sampai 2014 itu 27%. Nah, setelah Pak Jokowi 2014-2019 itu turun menjadi 10,3%. Undang-undangnya masih sama. Ya kan? Nah, kemudian juga kita bicara misalnya pertumbuhan ekonomi. Ternyata di 2010-2014 itu rata-ratanya bisa ke 5,6 sampai 5,8%. Setelah Pak Jokowi itu 5%. Kemudian kita juga bisa melihat bicara tentang PMA. PMA di 2010 sampai 2014 itu 21,4%. PMDN itu bisa 32%. Tapi waktu Pak Jokowi itu menjadi minus 0,23%, atau untuk PMDN-nya itu turun dari 32 menjadi 19,1%. Jadi artinya kalau bicara aturan disebut bermasalah sehingga perlu sebagian itu dihilangkan demi investasi, ternyata sebelum Pak Jokowi undang-undang yang sama itu bisa menghasilkan hal-hal yang positif tadi dari sisi pertumbuhan ekonomi, PMDN maupun pertumbuhan investasi. Jadi kalau kita bandingkan antara motif yang saya sebut di awal ya dengan fakta perbandingan semasa Pak SBY dengan Pak Jokowi, maka menjadi semakin terkonfirmasi bahwa motif itu ya memang untuk kepentingan oligarki. Dan yang sudah kita alami sebelumnya itu adalah bagaimana misalnya Undang-Undang Nomor 2 tentang Corona yang awalnya dari Perpu Nomor 1 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 2020. Itu kan sama juga motifnya itu mengeliminasi hak budget DPR, memberikan predikat kebal hukum di pasal 27 kepada eksekutif, kemudian mengeliminasi sejumlah ketentuan di dalam 12 undang-undang yang berlaku. Sampai-sampai APBN pun ya itu kan tidak melibatkan DPR lagi. Misalnya kalau kita bicara APBNP itu kan awalnya di Perpres 54 2020 terbit bulan April, lalu 2 bulan kemudian berubah menjadi Perpres 72 2020 terbit bulan Juni 2020, di mana disebutkan misalnya defisit itu menjadi sekitar 1.034 triliun atau 6,34% terhadap PDB. Nah, ini sudah kelihatan kan bagaimana pemerintah itu sudah lebih banyak pro kepada kepentingan oligarki sehingga anggaran itu ditetapkan sendirian tanpa melibatkan DPR. Sama juga misalnya di Undang-Undang Minerba Nomor 3 2020 ditetapkan bulan Mei, kalau nggak salah tanggal 8 paripurnanya. Itu modus atau cara pembentukan undang-undang itu sama saja dengan Undang-Undang
Cipta Kerja tadi yang menjadi Undang-Undang Nomor 7 kalau tidak salah ya. Nah, ini yang lebih nyata dari Undang-Undang Minerba itu adalah bagaimana yang tadi saya sudah sebut tentang royalti 0%, itu di Ciptaker itu menambah berbagai kenikmatan yang sudah dinikmati oleh konglomerat di perubahan Undang-Undang 4 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 2020 tentang Minerba, yang misalnya kalau kontrak PKP 2B berakhir, maka lahan yang masih mengandung bahan tambang itu dikembalikan ke negara, dan dengan itu sebetulnya yang paling relevan dan berkeadilan diserahkan kepada BUMN. Nah, itu dengan undang-undang yang dirubah tadi, para konglomerat itu otomatis dapat perpanjangan. Bahkan yang memegang izin, ya, kalau yang tadi saya sebutkan itu kontrak PKP 2B, pemegang izin pun dapat perpanjangan otomatis di Undang-Undang Minerba yang baru itu. Dan siapa sih sebetulnya yang menjadi pemilik dari tambang atau kontrak-kontrak atau konsesi tambang mineral dan batu bara itu? Siapa lagi kalau bukan itu adalah para konglomerat. Ya, jadi kalau bicara kembali ke pertanyaan tadi, sebetulnya sudah sangat nyata ini kepentingan yang mendominasi kebijakan dan keputusan pemerintah dalam membentuk undang-undang aturan main di berbagai sektor, terutama yang memang rentenya sangat besar dan bisa diperoleh dengan cepat. Itu ya memang oligarki yang memang itu lebih banyak diakomodasi atau yang mengendalikan pemerintahan saat ini. Iya. Saya kira Pak Marwan, ini itu menarik sekali yang Pak Marwan uraikan, ini menarik sekali. Saya mau mengquote satu artikel yang dimuat di akhir Oktober kemarin, dan ini soal masalah saya kira otonomi daerah, ya, bahwa Pak Marwan mengatakan bahwa undang-undang Omnibus Law ini bisa membatalkan aturan, contohnya seperti Gubernur DKI Anies Baswedan yang memberhentikan reklamasi Jakarta sehingga reklamasi bisa berlanjut. Nah, apakah kita bisa menarik benang merah ini, Pak, dengan hadirnya undang-undang ini dengan keadaan? Itu sangat jelas. Itu sangat jelas. Justru itulah salah satu motif besar mereka memaksakan ini. Ya. Jadi kita bicara investasi itu sebenarnya dari luar apa dari dalam sih? Kepentingan investasi itu menciptakan lapangan kerja, tapi justru untuk bagaimana konglomerat dan asing itu bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besar. Itu kan kita harus mengutamakan AMDAL, harus mengutamakan juga misalnya masalah lingkungan, masalah tata ruang, ya, masalah nelayan yang sebelumnya itu mereka tidak pedulikan, ya, termasuk Pak Jokowi dan Pak Luhut awalnya juga mengancam Pak Anies, ya. Tapi Pak Anies teguh dengan pendirian karena memang secara faktual ya masalah-masalah tadi itu terutama tata ruang, AMDAL, lingkungan, nelayan itu memang fakta di lapangan yang harusnya ditegakkan. Bagaimana misalnya dari sisi lingkungan itu justru kalau reklamasi dibangun dan itu mereka segera akan lanjutkan ya proyeknya itu, dan seminarnya baru terjadi bulan lalu ya oleh pakar-pakar internasional untuk melanjutkan proyek itu, justru akan rusak lingkungan, akan terjadi genangan air, banjir juga bisa akan meningkat. Tapi yang lebih penting lagi sebetulnya itu adalah duitnya di sana banyak ya. Jadi proyek reklamasi untuk 17 pulau yang gagal itu untungnya saja itu sekitar 516 triliun ya.
Nah, mereka juga akan melanjutkan nanti membangun di namanya IKN, Ibu Kota Negara Baru, ya kan? Nah, ini sama juga. Mereka lah yang akan mengerjakan. Mereka dan rezim ini tidak peduli kalau nanti misalnya sarana yang mestinya sarana-sarana strategis yang mestinya dikuasai negara itu mereka tidak peduli dari Dubai misalnya ya atau dari Qatar ya, terutama Qatar tuh yang banyak disebut sama Pak Luhut. Padahal kan kalau kita bicara objek vital nasional itu mau tidak mau harus negara yang membangun, tapi dengan situasi defisit yang misalnya untuk yang tadi saya sebut di Perpres 72, defisit kita itu menjadi 1.034 triliun ya, dan saya kira ini akan berlanjut juga dalam 2-3 tahun ke depan. Bagaimana membangun dari sisi kemampuan sendiri, itu pasti nanti yang membangun adalah dari swasta atau asing, dan itu memang menjadi target mereka. Jadi prinsipnya adalah bahwa infrastruktur salah satu tempat bagaimana oligarki ini bisa mendapatkan uang yang saya sebut tadi sebanyak mungkin dengan cara cepat. Tidak peduli konstitusi, moral, dan aturan. Rakyat nanti mau sengsara, ya itu tidak akan menjadi perhatian. Itu cuma dipakai untuk kampanye, bahwa ini untuk lapangan kerja, tapi sebenarnya adalah untuk kepentingan perburuan rente oleh para oligarki dan mempertahankan kekuasaan bagi penguasa dan partai-partai penguasa. Baik Pak Marwan, disimpan dulu. Kita akan diskusi lebih lanjut nanti. Saya sekarang mau ke Pak pakar hukum kita, Pak Zainal. Gimana Pak Zainal melihat fenomena seperti ini? Ditinjau dari sisi hukum yang kita punyai saat ini. Silakan Pak Zainal. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhhirahu 'ala dini kulli kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama-tama saya terima kasih diajak ngobrol-ngobrol, walaupun saya agak bingung juga sebenarnya mau ngobrol apa, karena ini analisisnya ekonomi. Saya dengan segala keterbatasan pengetahuan, saya nggak paham betul soal ekonomi. Saya mau lihat dari seperti ini ya. Kalau bicara soal undang-undang ini kan sebenarnya sudah berulang kali saya sampaikan ada 3 catatan kritik paling besarnya ya. Dan kritik ini barangkali kalau disambungkan kita akan bisa lihat bahwa apakah ini diorganisasi menjadi seperti itu ataukah semua kemudian itu ketidaksengajaan gitu. Yang pertama tentu saya soal paradigma ya. Paradigma undang-undang ini kan masih ada perdebatan besar. Saya bukan paham di wilayah itu ya, Pak Marwan, Pak Said barangkali jauh lebih paham. Tapi kalau kita bicara soal paradigma undang-undang ini, misalnya kalau membaca Faisal Basri itu, betul nggak sih problem kita itu soalan investasi misalnya. Ya, bukan sekedar apakah betul soalan investasi, tapi apakah memang investasi yang paling utama, ataukah apa sih problem investor gitu. Karena kalau World Economic Forum bilangnya pemberantasan korupsi, tapi kemudian KPK-nya udah dilemahkan duluan 1 tahun sebelumnya kan. Jadi bahkan ada narasi dari negara yang mengatakan bahwa pemberantasan korupsi itu malah menghalangi perkembangan ekonomi dan investasi gitu. Yang saya lihatnya kayaknya tidak berkaitan karena kemudian berbeda dengan kesimpulan-kesimpulan awal. Jadi ada paradigma yang misalnya paradigmanya soal ini undang-undang ini dikatakan memberantas korupsi, sebenarnya enggak juga bisa disimpulkan langsung begitu. Karena yang namanya memangkas birokrasi memang ada kemungkinan untuk meninggalkan praktik koruptif,
tapi bisa jadi juga membentuk korupsi yang tersentralisasi. Ya. Kan kalau baca Fedi Hadis Robinson itu, dia kan bicara soal oligarki ya, oligarki walaupun agak lebih luas misalnya dibanding Jeffrey Winters. Tapi kalau oligarki yang dia maksud itu kan di zaman Orde Baru itu yang dia tuliskan menjadi sangat sentralistik. Ya, di mana oligarki itu bertemu kepentingan oligark untuk mempertahankan bisnisnya sama bertemu dengan keinginan negara untuk mendapatkan mendapat sokongan untuk penguatan kapasitas politiknya. Ya. Nah, sekarang itu kemudian lebih terdesentralisasi. Jadi kalau kata Hadis kira-kira makin banyak di daerah-daerah gitu, di semua daerah gitu. Walaupun dia selalu bilang kalau apakah ada di daerah, ya tetap harus ada riset yang lebih empiris untuk menjelaskan itu. Tapi memang oligarki kemudian punya kemampuan luar biasa ya, apalagi kalau dikaitkan dengan kalau Fedi Hadis bilang berkaitan dengan bentuk baru atau kemampuan oligarki untuk mengubah wajah. Dulu di zaman Soeharto, lalu kemudian tumbang semuanya, oligarki sempat ketar-ketir, tapi ternyata mereka mampu mengubah wajah dengan mudah gitu, dengan cepat. Jadi tidak pernah ada pemberantasan oligarki yang habis tuntas dan gagal kita sebenarnya. Kalau Fedi Hadis malah bilang transisi kita itu udah gagal di bulan kita menjatuhkan Soeharto di bulan Mei, di bulan Agustus kita udah gagal karena kekuatan Orde Baru sudah bisa mengkonsolidasi dirinya dan itu bertahan sampai sekarang. Nah, apa yang saya mau bilang dari sini sebenarnya kita lagi-lagi menghadapi pola yang relatif sama, walaupun mungkin berbeda dalam tataran oligarkinya. Nah, maksud saya adalah kalau dikaitkan dengan paradigma, pertanyaan yang menarik itu betul nggak sih kalau logika kita itu yang pertama adalah investasi. Kalaupun betul investasi, apakah memang bisa dilakukan menarik investasi dengan mengorbankan begitu banyak hal? Ya, hak, kemungkinan praktik koruptif, dan lain-lain sebagainya. Belum lagi kalau mengutip Faisal Basri, dia bicara soal kalau investasi sudah masuk, apakah kita udah punya peta terhadap investasi itu? Karena dia bilang, kenapa angkatan kerja kita itu banyak yang lemah pendidikannya, itu karena mereka dari daerah, dari desa, dari kampung, itu pindah ke kota. Mereka jadi pengangguran, setengah pengangguran di sana, tenaga kasar gitu. Nah, kalau investasi masuk, betulkah bisa menyelesaikan problem ini? Artinya, bisakah memang menyelesaikan problem di desa dan membuat orang tidak perlu pindah ke kota dan lain-lain sebagainya? Apa yang saya mau bilang, yang pertama problemnya adalah soal paradigma-paradigma. Belum lagi soal paradigma yang paling perdebatannya tentu saja adalah soal paradigma pembangunanisme. Di zaman Soeharto kan, Pak Marwan pasti paham betul soal pembangunanisme ini, atau developmentalism. Kritik di mana pembangunan lebih dikedepankan dibanding kemudian hal-hal yang lain. Kalau di zaman Soeharto itu yang didorong adalah keamanan dalam negeri yang dinamis. Dan akhirnya terjadi berbagai pengorbanan hak asasi manusia. Nah, saya ingin mengatakan begini, jadi kalau di awal mungkin ada baik dan menariknya untuk membangkitkan kembali diskursus soal paradigma. Ya, paradigma ekonomi, paradigma ini, lalu kemudian dikaitkan dengan kepentingan oligarki, dikaitkan dengan berbagai kepentingan. Karena orang sebenarnya makin paham soal oligarki, kan? Orang makin melek soal oligarki. Di YouTube aja banyak sekali tuh penjelasan soal apa itu oligarki, sejarah oligarki. Bahkan video yang saya sama Jeffrey Winters
sama siapa Faisal Basri dan Najwa Shihab itu udah ditonton hampir 6 juta, hampir 7 juta orang. Jadi memang pengetahuan orang soal konteks oligarki itu sudah menjadi lebar. Nah, yang kedua, substansi. Kalau kita lihat substansi undang-undangnya itu memang banyak sekali yang agak rancu, agak kacau gitu. Juga banyak seakan-akan kayak kayak tricky gitu. Trikinya itu seakan-akan itu masih ada, tapi sebenarnya tidak bisa memberikan sesuatu yang pasti. Saya memberikan misalnya aturan, misalnya begini, misalnya yang sering saya sampaikan itu soal diskresi. Diskresi itu secara teori, saya termasuk yang setuju bahwa diskresi itu tidak boleh, jadi kan begini, di Undang-Undang 30 mengatakan diskresi hanya boleh diambil kalau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ya, secara teori salah itu, karena diskresi itu kadang-kadang cirinya adalah against the law. Jadi kadang-kadang dia harus melawan. Against the law itu ya kadang-kadang dia harus melawan aturan. Tetapi rasanya kalau dihapus dengan seketika, maka berarti semua jenis peraturan itu bisa dilanggar. Nah, itu bahaya juga tuh. Karena berarti praktik semua jabatan itu bisa melakukan pengambilan diskresi sepanjang disetujui oleh atasannya. Jadi kalau menteri sama presiden yang mau, pasti jadi itu barang kan. Pasti bisa diskresi, walaupun against the law gitu. Dan ada alasannya, karena undang-undang said so gitu. Jadi saya bisa nerabas semua yang lain. Itu agak berbahaya menurut saya, sangat berbahaya sebenarnya. Saya kemarin sempat diundang oleh kalau pembagian cebong kampret gitu, jadi ya saya diundang oleh teman-teman yang banyak terafiliasi ke Pak Jokowi gitu. Dan saya udah jelaskan, saya bilang ini mungkin karena kadar keimanan Anda terhadap Pak Jokowi itu tinggi gitu. Jadi karena Anda percaya Jokowi, Anda merasa bahwa tidak ada masalah. Tapi coba Anda pikirkan kalau kemudian yang pegang undang-undang ini itu adalah orang yang tidak setinggi itu kepercayaan Anda pada dia, jangan-jangan Anda berbalik juga memprotes undang-undang ini. Saya sederhana aja menjelaskan itu. Coba mungkin Anda menerima undang-undang ini karena Anda pikirkan Anda percaya Jokowi, gitu. Percaya bahwa dia tidak akan melakukan sesuatu hal. Tapi coba bayangkan kalau undang-undang ini jatuh pada orang yang kemudian Anda tidak percayai. Pasti analisis berbalik itu akan ada. Karena kenapa? Ya karena penumpukan kewenangan itu besar di pemerintah. Bahkan saya bilang ke mereka, Anda bisa bayangkan ini hanya akan terjadi 2024. Kalau undang-undang ini berlaku efektif memang sekarang, tapi subsistemnya paling berjalan efektif beberapa tahun lagi. Dan pada saat itu Jokowi sudah nggak ada gitu. Nah, apa yang saya mau bilang, harusnya kan orang lebih rasional nih berpikir dengan undang-undang ini. Mohon maaf ini ya kalau istilah itu, mau cebong atau mau kampret, harusnya kan lebih rasional. Melihat undang-undang ini, bahwa undang-undang ini memiliki masalah struktur di mana itu akan diserahkan pada orang, pada presiden yang besar sekali jadinya kewenangannya. Gitu. Saya mencontohkan sederhana besarnya kewenangan itu. Anda bisa bayangkan kalau kemudian semua peraturan lebih lanjut itu dibuang ke PP. Jadi ada 79 undang-undang, 1.200-an pasal yang terdampak. Itu ada 479 perintah aturan lebih lanjut. Sebagian besar di PP, ada di Perpres, ada peraturan menteri, yang pajak-pajak itu kebanyakan di Permen semua. Dan itu akan dibuat masif. Itu yang saya bilang, jangan-jangan yang tercipta nanti itu bukan hanya sekedar undang-undang omnibus, tapi juga PP omnibus. Kenapa? Karena satu PP itu akan mengatur begitu banyak hal. Ya bayangkan kalau 479 hanya dibagi ke sekitar 30-an PP. Berarti satu PP itu kira-kira bisa mengatur 10 sampai 15 hal gitu. Nah, itu akan makin membingungkan itu, dan itu kayak cek kosong betul untuk pemerintah. Nah, itu yang saya bilang bahwa
Eh, Kalau Anda lihat di level pertama ada kritik terhadap paradigma, kritik terhadap eh, cara berpikir, kritik terhadap kemungkinan oligarki berperan. Nah, pada saat yang kedua, mereka sedang mempertaruhkan kalau kemudian menyerahkan itu kepada pemerintah dan mereka tahu bahwa pemerintah itu akan berganti, sedangkan yang tetap itu pasti oligarki di belakangnya. Pemerintahan itu kan silih berganti. Iya. Ya, 2024 Jokowi pasti udah nggak menjadi presiden gitu. Kecuali kalau dia bikin menjadi 3 periode. Kecuali gitu. Dan itu pasti perdebatannya banyak sekali. Tapi bisa dibayangkan presiden silih berganti, oligarkinya tetap. Siapa yang bilang itu? Bukan saya, Fedi Hadis, risetnya. Yang dia mengatakan reorganizing aja kan, dia mengalami perubahan-perubahan saja. Makanya kenapa Fedi Hadis bilang sebenarnya oligarki itu mudah bersalin rupa, dan itu aja sebenarnya. Dan dia bersalin rupa dengan cepat. Dan bedanya apa dengan sekarang? Karena kemampuan oligarki untuk masuk ke lapisan masyarakat. Itu bedanya dulu. Dia mengatakan bahwa sekarang dulu ya, kalau dulu itu negara yang berperan untuk masuk ke memecah masyarakat sipil. Ya, itu sebabnya dulu di zaman Soeharto, presiden masuk memecah partai, masuk memecah ormas gitu. Ya kan kekuasaan-kekuasaannya memecah ormas gitu. Jadi P3 dipecah, kemudian NU dan sebagainya itu kan dipecah, mencoba dipecah oleh dia gitu. Tapi di sekarang enggak. Kenapa? Karena masyarakat sipilnya yang dimainkan oleh oligarki. Kata Fedi Hadis, masyarakat sipil itu terafiliasi kebanyakan ke oligarki. Jadi once dia mengatakan sesuatu, sebenarnya belum tentu karena dia melawan oligarki, tapi karena dia berlindung di balik oligarki lain. Jadi tolong perhatikan baik-baik, kira-kira begitulah ya, membacanya. Yang ketiga, terakhir 1 menit, mohon maaf, saya agak panjang dari waktu 10 menit. Yang ketiga soal substansi. Kalau dilihat substansi, teknis. Kalau dilihat teknis dengan keterburu-buruan, ketergesa-gesaan, sebenarnya mudah untuk mencium bahwa memang ada apa-apa. Gitu. Saya orang yang nggak percaya, ya, undang-undang bisa dibuat secepat ini, kalau paling tidak di-compare dengan berbagai undang-undang, kalau tidak ada apa-apanya. Dan itu mirip betul dengan tadi yang dicontohkan Pak Marwan, itu undang-undang KPK, undang-undang Minerba, itu kan cepat sekali pembuatannya gitu, kayak membalik. Nah, biasanya yang sangat cepat itu ya karena ada apa-apanya. Bukan apa adanya, tapi karena ada apanya gitu. Jadi kelihatan sebenarnya kalau nah, mengenai siapa orangnya ya mungkin memang harus pembacaan yang lebih detail ya, dan mungkin agak penelitian atau analisis yang lebih dalam. Ya. Tapi kalau untuk mencium siapa, mencium bagaimana, ya, tadi petunjuk-petunjuknya sudah disampaikan oleh Pak Marwan sebenarnya, bahwa ada afiliasi kemana, ada afiliasi ke sana, ada afiliasi ke sana. Belum lagi memang prosesnya sendiri ketertutupan banyak dan lain-lain sebagainya. Baik, tahan Terima dulu, kasih, itu Pak. pengantar saya, terima kasih. Since is already diundangkan ya Pak, sudah diundangkan. Kira-kira upaya apa yang tersisa untuk membatalkan undang-undang ini selain judicial review ke MK? Sekalian juga mungkin Pak Zainal bisa kasih perkembangan dari rencana rekomendasi dari teman-teman Fakultas Hukum UGM di catatan krisis tentang Undang-Undang Nomor 11 2020 ini tentang Cipta Kerja, kan Pak Zainal juga masuk di tim penyusunnya gitu. Jadi kan begini ya, kalau apa yang bisa dilakukan, tentu saja menurut saya ya apalagi yang bisa dilakukan oleh publik ya, demonstrasi pasti, dan itu dijaminkan Undang-Undang Dasar sepanjang tidak rusuh dan lain-lain sebagainya ya, bahwa ada penumpang gelapnya ya penumpang gelapnya yang kita harus turunkan gitu. Itu yang harus dijaga. Jadi demonstrasi menurut saya adalah pilihan yang konstitusional. Apalagi pembangkangan sipil, civil disobedience, yang orang banyak salah duga dengan civil disobedience. Civil disobedience itu kenapa dikatakan civil disobedience? Karena dia adalah pembangkangan sipil yang bersifat civilized. Kalau baca Henry Thoreau, sejarahnya di Amerika tuh ketika dia melakukan civil disobedience,
kan karena campur tangan Amerika di Meksiko, lalu kemudian dia menolak bayar pajak itu, walaupun kemudian dia ditahan karena itu. Nah, kalau di Indonesia nolak bayar pajak ya siap-siap aja itu, karena itu ancaman pidananya ada gitu. Ya. Tapi gejala itu, jadi civil disobedience itu ada yang langsung mencoba menyentuh struktural, ada yang lebih bersifat simbolik, perlawanan-perlawanan simbolik. Ya, kayak Samin, masyarakat Samin, kayak Greta Thunberg, kayak Malcolm X, ada banyak sebenarnya konteks civil disobedience yang menarik dipilih. Nah, problem civil disobedience ini adalah soliditasnya, solid atau enggak. Ya, misalnya kalau bayar pajak, bisa nggak sih semuanya orang bayar pajak, nggak bayar pajak gitu? Kalau yang nggak bayar pajak barangkali adalah personal. Saya nggak tahu ya struktur pajak kita, nanti Pak Marwan barangkali lebih tahu. Tapi kalau orang semua tidak bayar pajak, negara itu limbung apa enggak? Ya belum tentu, karena pajak yang tinggi itu malah dipegang oleh pengusaha sebenarnya, pajak usaha sebenarnya yang tinggi. Jadi harus dihitung juga ya apa yang memberikan efek langsung. Nah, selain civil disobedience ya pasti judicial review dan lain-lain sebagainya. Cuma saya selalu berpikiran, jadi ketika pembahasan sama teman-teman di Fakultas Hukum itu, saya mengatakan bahwa saya ini agak heran gitu, kalau negara yang merusak sesuatu, lalu yang disuruh memperbaiki atau dipaksa memperbaiki dan dipaksa berpikir untuk memperbaiki itu adalah publik. Menurut saya nggak boleh begitu, harusnya dibalik. Ya. Ya kan? Negara yang harus memperbaiki. Pemerintah dan DPR bertanggung jawab dong. Itu yang kemudian saya selalu sebutkan bahwa Anda yang harus pikirkan bagaimana menyelesaikan, bagaimana bahkan salah kutip itu. Nah, mengenai salah kutip yang pasal yang ribut-ribut itu ya, yang pasal 6 mengutip pasal 5, saya itu nggak setuju. Kalau itu hanya mengatakan salah kutip. Saya udah kasih lihat kan, versi 905 itu ada. Jadi kan ada beberapa versi undang-undang. Jadi pemerintah mengatakan pasal 5 ayat 1 itu salah kutip. Maksudnya adalah pasal 4A. Padahal menurut saya sebenarnya enggak begitu. Kenapa? Karena di versi 905, versi yang habis paripurna, pasal 5 ayat 1A itu ada. Jadi enggak benar tuh kalau dia bilang itu maksudnya 4A gitu. Ya, maksud saya dari kekacauan begini harusnya negara ditagih. Ya, Anda yang harus bertanggung jawab dong. Kita harus dorong dia bertanggung jawab. Makanya kenapa saya bilang selalu harusnya ngeluarin Perpu untuk memperbaiki baik yang kerusakan hanya teknis, yang dia bilang teknis itu, maupun kerusakan substansi. Itu persis yang saya bilang kenapa kemudian harusnya ditunda pelaksanaan undang-undang ini di begitu banyak pasal gitu. Kalau tidak bisa menunda keseluruhan, ya paling tidak di pasal-pasal yang bermasalah. Nanti saya share UGM punya ini analisis. Itu banyak sekali sebenarnya pasal-pasal bermasalah yang seharusnya ditunda pelaksanaannya. Paling khusus itu di wilayah pertanahan ya, banyak sekali problem. Ya. Gitu Mas. Ya. Makasih Pak Zainal.